Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan di tempat ini. Kami tahu Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami. Dan Engkau tidak berhenti sampai di sini. Engkau tetap mau untuk kami merenungkan akan firman-Mu. Bapa, tolong kami dengan hikmat, wahyu dan pengertian. Kami boleh menangkap firman-Mu Tuhan. Menjadi satu aset dan kekuatan buat kami. Dan memberikan kepada kami Tuhan kemampuan untuk kami melakukannya. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Engkau sendiri yang mengajar kami. Engkau sendiri yang menyingkapkan semua yang rahasia dan tersembunyi. Dan Engkau yang akan menuntun kami ke jalan-jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih Bapa, pengurapan yang baru turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Long play ya saudara-saudara. Tadi malam saya sudah menyampaikan tentang perjanjian, sumpah dan ketetapan. Malamnya pulang dari sini saya harus persiapan untuk pagi ini. Tapi Tuhan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Karena saya tahu apapun yang saya sampaikan itu gak bisa dari diri saya sendiri. Dan Tuhan bilang begini, lanjutin aja itu tentang ketetapan Tuhan. Sebenarnya saudara-saudara pusing sayanya tadi. Karena saya harus merenungkan kembali sambil terkantuk-kantuk ya saudara. Dan mari kita belajar tentang ketetapan Tuhan. Kembali saya ingin mengingatkan yang kemarin sudah dibaca, Mazmur 119 ayat 71. Dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Gak ada orang yang suka tertindas. Gak ada orang yang suka dengan masalah. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Daud bilang, kalau aku tertindas, kalau aku punya masalah, kalau aku punya pergumulan, itu baik. Karena apa? Karena Daud tahu banget bahwa ketika dia tertindas, dia itu punya jalan keluar dengan belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saat merenungkan, saya jadi punya beberapa contoh. Tuhan ingatkan contoh. Pasti kehidupan saya ada di lingkungan pendidikan ya saudara. Ada orang tua yang ngutang gak bisa bayar. Pasti karena kondisi ekonominya kan. Dan utang ini bertumpuk-tumpuk. Karena anaknya ini 3 di sekolahan. Ngutang di SD, ngutang di SMA, SD-nya 2. Dan itu sudah berulang kali. Dan selalu diingatkan. Dan biasanya mereka akan bertemu dengan kami ini kalau sudah menghadapi tes. Sudah bertumpuk lah, sangat bertumpuk. Ditagihkan sama kepala sekolah karena dia harus menghadap kepala sekolah. Jawabannya gini, jadi mes suruh saya hutang online, pinjol. Waktu saya dengar begitu dan kemudian bertemu dengan yayasan, saya pikir begini, ini orang bagaimana mau ditolong? Karena bicara kehidupan aja udah gak fair. Kami memberi pendidikan yang kami sudah memberikan pendidikan sekolah. Orang tua kan wajar dong kalau bayar. Jadi kalau kami nagih itu bukan di luar hak kami, itu kewajiban. Tapi dia malah balikin. Jadi saya disuruh pinjol. Itu urusan dia soal pinjol. Cuma saya berpikir begini, kemarin diingatkan, yang seperti ini tidak akan pernah selesai hidupnya. Karena ternyata dengan dirinya pun belum selesai. Ada lagi, aneh lagi ini. Ini juga dengan kasus yang sama. Soal keuangan kalau urusan sekolah ya. Selalu gak bisa bayar. Akhirnya ada orang tua asuh yang membayarkan uang sekolah. Tapi tidak membayarkan uang gedung. Jadi dia ngutang. Sudah 2 tahun nih belum bayar lunas. Tiba-tiba ada orang
telepon ke sekolahan dan bilang begini, untuk anak atas nama ini berapa tunggakan uang gedung, saya akan bayarin. Kami gak kenal orangnya, tapi dia bilang begini, karena dia telepon dia juga memperkenalkan diri. Tapi tolong ya, jangan kasih tahu yang bersangkutan siapa saya. Jangan kasih tahu. Tapi tolong kwitansi pelunasannya diberikan kepada anaknya. Kami nurut, tidak usah ngomong siapa identitas kami. Hanya kami adalah donatur yang mau mendukung orang ini. Kami nurut, berikan. Orang tuanya datang. Pertanyaan saya, mestinya gimana? Mestinya kan bersyukur ya. Datang, tanya ke tata usaha, "Sir, siapa yang bayarin?" "Oh papa, ini orangnya tidak mau dibuka identitasnya." Wah, marah besar. Dia bilang, "Kenapa tidak bisa? Itu berarti sekolah ini sekolah yang money laundry," katanya. "Membiarkan orang tidak dikenal bisa ngasih duit." Loh, kan aneh ya. Saya bingung liatin orang yang seperti ini. Tapi itu nyata dan terjadi. Marah-marah. Jadi karyawan tata usaha saya dimaki-maki. Dan akhirnya keputusannya, saya tidak mau terima uang haram ini, katanya. Wih, hebat sekali ya. Yang saya mau katakan, kapan dia bisa selesai dengan pergumulan? Karena ketika dia tertindas dengan ekonomi, dan selama ini anak bisa sekolah, itu bukan berarti dia tidak punya tanggung jawab. Dan dia pasti di kehidupan sehari-hari juga kekurangan. Nah ini ada yang begitu. Nah kami kan bilang, tetap karena kami tidak mau kasih tahu. Dia kembalikan kwitansinya. Saya tidak mau uang ini. Saya tidak mau ditolong. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu ketetapan Tuhan. Saya mau katakan di sini, mungkin kita sekarang ini tertindas hutang. Mungkin kita ini tertindas sakit penyakit. Mungkin kita ini sedang mengalami pergumulan usaha atau pekerjaan atau keluarga dan sebagainya. Apa yang mesti kita lakukan? Daud mengingatkan, saat kamu tertindas dalam bentuk apapun, karena gak dibilang tertindas apa. Kalau Daud lagi dikejar-kejar musuh. Dan gak salah loh Daud itu. Tapi terkendali. Dan dia bilang, kalau tertindas itulah kesempatan aku belajar ketetapan Tuhan. Dan mestinya kita punya sikap seperti itu. Dan kemudian kita lihat lagi Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi orang yang tertindas itu untuk belajar ketetapan Tuhan, ya pasti datangnya sama Tuhan. Karena Tuhan yang punya ketetapan, yang punya peraturan, yang punya dalil, yang punya aksioma, punya banyak lah. Ya, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Jerit saja sama Tuhan. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Orang kalau tertindas tuh hatinya cemas, hatinya khawatir, hatinya takut, hatinya wah udahlah galaunya luar biasa. Diselamatkan dari kecemasan. Selesai gak persoalannya? Belum. Cuma kelegaannya ada, cemasnya ada. Lanjut ayat 20-nya. Nah, kemudian disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi ketika kita berseru-seru sama Tuhan, terus kita ngalami kelegaan, belum selesai. Kita ngalami kelegaan karena memang kalau kita cari Tuhan yang benar, kita cari Tuhan kita yang ajaib, Tuhan itu pasti menurunkan damai sejahteranya. Tapi kita untuk belajar ketetapannya, kita harus tunggu firman-Nya. Kita harus menantikan sampai Tuhan membuat perjanjian atau sumpah atau ketetapannya. Tunggu sampai disampaikannya firman-Nya
Nah, baru di situ yang kantongnya sakit ya disembuhkan, yang jiwanya sakit ya dipulihkan, yang jasmaninya sakit ya disembuhkan. Dan diluputkannya mereka dari liang kubur, diluputkan dari kebinasaan, diluputkan dari kerugian, diluputkan dari semua yang akan menjurus kepada kecelakaan hidup kita. Jadi kita tahu bahwa di sini Daud itu bilang bahwa tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan. Mari kita yang tertindas belajar ketetapan Tuhan dengan datang berseru-seru kepada Tuhan, maka kecemasan, ketakutan, keraguan, tertekan hati itu akan dilepaskan dan tunggu sampai firman-Nya itu disampaikan. Kenapa? Lewat firman-Nya itulah ketetapan yang Tuhan mau spesial buat diri kita yang akan dituntun. Dan kadang-kadang tuntunan Tuhan itu bisa aneh, masing-masing akan berbeda. Yesaya 25 ayat 4 mengatakan demikian. Dan kita kenali Tuhan kita. Dia bilang, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Orang yang lagi tersiksa itu pasti orang lemah ya. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Jadi kita tahu Tuhan kita itu memang menjadi tempat pengungsian kita ketika kita lemah, ketika kita tertindas, ketika kita merasakan miskin dan kekurangan, ketika kita mengalami kesesakan. Tempat pengungsiannya itu adalah Tuhan. Dan Dia akan memberikan perlindungan terhadap angin ribut dan terhadap panas terik. Rasanya panas, rasanya engap kalau kita lagi punya persoalan ya. Dan itu yang kita tahu. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Kita harus percaya Tuhan itu menjadi tempat pengungsian buat kita. Dan di situ Dia akan menyampaikan firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan ketetapan Tuhan dan kita bisa mengalami kelepasan dari kesesakan hidup kita. Yang pertama, kita harus percaya dulu. Waktu menantikan firman, kita harus percaya bahwa firman itu kebenaran. Nanti kita bilang, apa iya sih? Apa iya? Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 160 bilang begini. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dasar firman Tuhan adalah kebenaran. Ketika firman diberitakan, kita harus percaya itu kebenaran. Walaupun tidak masuk akal, walaupun aneh. Contohnya Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya mau nanya, ada orang yang percaya nggak bahwa kita bisa melakukan sempurna? Seorang ibu bilang begini, ini ayat kayaknya nggak bener deh. Mana bisa, kita kan bukan orang sempurna. Mana bisa kita sempurna? Orang percaya firman adalah kebenaran, nggak boleh bilang begitu. Harus bilang, aku bisa sempurna. Kenapa? Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Mempercayai firman sebagai kebenaran itu sampai kita nggak ngerti pun kita tetap harus percaya. Mana bisa aku sempurna? Yang sempurna itu Tuhan. Manusia dapat 9 saja, 10 untuk Tuhan. Sering nggak dengar begitu? Tapi Alkitab tidak bilang begitu. Harus berarti tidak bisa ditawar. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berarti kita harus sempurna. Mana bisa? Pasti bisa. Tuhan yang ngomong. Nah, saudara-saudara, kalau ada hal seperti itu percaya dulu saja. Jangan komplain. Enggak mungkin. Namanya firman adalah kebenaran. Itu untuk dipercaya, bukan untuk dikomplain, bukan untuk diragukan, tapi dipercaya. Tadi saya mengantar anak-anak basket berangkat ke Jogja. Mundur 1 hari ya. Jadi tadi pagi. Saya bilang sama anak-anak begini. Mereka saya doakan, saya urapi. Terus saya bilang begini.
Kalian gak perlu ngotot jadi juara. Harapan kita memang jadi juara. National Open Turnamen. Waduh, kalau bisa jadi juara kan luar biasa. Harapan kita, tapi saya bilang berikan yang terbaik, itu sempurna. Jadi kesempurnaan itu bukan kita mau nyamain Bapa sempurna. Tapi setiap apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita, kita lakukan dengan terbaik, maksimal, itu sempurna. Nanti kita next level. Anak kelas 1, dia bisa perkalian, dia bisa perkurangan kalau itu mata pelajaran kelas 1. Kalau dia dapat 100, sempurna kan. Tapi coba bayangin anak kelas 6 dengan pelajaran anak kelas 1 dikerjain biar dapat 100 juga guru bilang gak sempurna lah. Kenapa? Ya anak kelas 6 yang ngerjain. Tapi ketika dia mendapatkan nilai-nilai dengan taraf seperti kelas 6, dia bisa dapat 100, perfect. Jadi sebenarnya ketika Tuhan mengatakan harus kamu sempurna, bagian kita cuma lakukan memberikan yang terbaik. Allah penyempurna sendiri yang akan memberikan nilai, harga dari semua apa yang kita berikan. Ini contohnya. Saya punya kesaksian. Ini sudah terjadi cukup lama. Sudah lama sekali. Suatu ketika saya pergi bersama dengan Pak Gideon dan beberapa tim untuk menghadiri satu persidangan pleno waktu kami masih pelayanan di negara tetangga. Nah, pergi tiba-tiba di jalan ini ada satu yang bilang, nanti di sana itu di hotelnya itu ada kolam renang, tapi aku lupa nggak bawa pakaian berenang. Ayo sih mampirlah ke Bandung mau beli. Ya dasar saya ibu-ibu ya, yang kepengen bapak-bapak beli pakaian berenang, kitanya shopping tiba-tiba dompet saya hilang. Saya tidak tahu, tidak sadar dompet itu hilang. Pergi, dompet hilang, udah nggak bisa dah, udah kita cari udah nggak tahu lah, dompetnya pokoknya hilang. Terus saya tetap berangkat. Ya. Pak Gideon cuma godain begini, udah tenang aja. Nanti kalau ada ibadah, ada kolekte, aku kasih kamu. Aku anggap kamu anakku, katanya gitu. Aku kasih duit kalau kamu mau jajan, katanya gitu. Udah kami pergi. Saya berdoa, Tuhan, kenapa ya bisa hilang ya? Itu saya cuma pengen tahu, Tuhan, ini saya pergi baru berangkat, dompetnya sudah hilang. Dengan segala surat-surat, KTP semua ada, SIM semua ada di situ. Kemudian Tuhan ingatkan Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Tak aja saya waktu baca ini, saya bilang ini, Tuhan, berarti aku bukan orang benar dong. Karena aku ngalami bencana, kehilangan dompet. Tapi saya tidak komplain. Karena sekali lagi firman itu kebenaran. Saya begitu sampai di hotel, saya masuk kamar. Saya bilang sama teman sekamar saya, tolong jangan ganggu saya. Saya mau berdoa, saya mau berberes dengan Tuhan. Saya berberes, saya minta ampun. Saya tidak bilang gini, dosaku apa sih Tuhan? Enggak, ya pastilah firman itu kebenaran. Kalau saya lagi nggak bener, nggak tahu lagi ngomel atau lagi mikir yang nggak ada orang tahu, tapi itu salah di depan Tuhan pun, bagi saya itu sebuah kesalahan dan dosa. Saya bilang, Tuhan selidiki aku, nyatakan apa yang salah, aku minta ampun dan saya beberes sama Tuhan. Saya cuma beberes sama Tuhan. Saya nggak doa macam-macam karena bagi saya firman kebenaran, saya ini lagi nggak bener. Orang fasik akan senantiasa celaka. Orang fasik itu tidak orang yang bukan Kristen loh. Orang fasik itu kalau kita lihat di ayat yang lain adalah orang yang tahu firman tapi tidak melakukan. Nah, jadi saya minta, saya beberes sama Tuhan, selesai. Kemudian saya mandi dan saya ikut dalam ibadah pembukaan di persidangan itu. Di persidangan itu ada firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Silakan buka Yeskiel 37, panjang. Jadi saya bacanya nanti cepat biar waktunya cukup. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering.
Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ya, nah ayat yang ke-9 itu tiba-tiba menjadi rema buat saya. Dikatakan demikian ayat yang ke-9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia. Itu tiba-tiba itu nancep di hati saya. Ini zaman itu belum zaman ada bahtera. Saya pelayanan di sekolah itu sekitar tahun 1990-an. 1986 sampai itu mulainya. Sampai hitung sendiri sampai 2010. Jadi saya itu waktu itu masih belum ngerti nubuat dan sebagainya. Tapi ini nancep. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Saya dengerin, saya renungkan. Persidangan mulai sampai malam kan, jam 10 masuk kamar, ini terngiang terus dengan saya. Terus saya itu, maaf ya, saya kan dasarnya Protestan ya, jadi sebenarnya sih tidak mengerti begini-beginian, tapi Roh Kudus memberi pengertian. Setelah saya semua selesai masuk ke kamar, saya ganti baju, saya duduk di tempat tidur, saya bilang sama teman sekamar, tolong ya gak usah komentar yang saya mau lakukan, gak usah ganggu saya mau lakukan sesuatu. Saya pikir dia juga sama-sama kan orang Protestan, nanti dia mau ngetawain boleh aja, tapi saya jangan ganggu dulu. Terus saya berduduk, itu yang ada di dalam hati saya adalah bernubuat. Saya bilang gini, hai itu dompet, balik ke saya, lengkap dengan surat-suratnya, cuma saya nggak ngeh lengkap sama duitnya gitu ya, karena bagi saya itu lebih berharga surat-suratnya, ngurus KTP, ngurus SIM, ada apa segala macam, NPWP ada di situ semua. Jadi bagi saya tuh dari tadi kehilangan tuh sebenarnya bebannya di situ. Waktu diingatkan saya punya dosa, punya kesalahan, jadi saya beberes kesalahan aja, lupa. Tapi waktu itu saya langsung bilang, hai dompet, balik ke saya, semua surat-surat lengkap, tidak ada yang hilang. Saya tahu dari mana bisa balik, kan dia mau membalikin saya nggak tahu. Tapi waktu itu saya nggak mikir cara kembalinya, karena saya juga nggak ngerti cara kembalinya. Saya hanya nurut, firman itu kebenaran. Itu pengalaman pribadi yang luar biasa buat saya. Pulang, ketemu dompetnya? Enggak lah. Saya pulang sampai rumah. Seminggu kemudian, tiba-tiba saya ditelepon. Kak, waktu itu saya bekerja dengan punya kerjasama dengan orang institusi Bandung di pendidikan komputer. Tiba-tiba saya ditelepon. Dia bilang gini, Bu Ina, Ibu habis kehilangan dompet ya? Iya, katanya gitu. Nih dompetnya ada di kantor kami. Kok bisa? Gitu. Ada orang nganterin, ternyata di dalamnya itu ada 1 lembar kartu nama yang beralamatkan kantor di Bandung itu. Dan dia bilang gini, saya ketemu di tempat sampah, taruh aja terus orangnya pergi. Saya nggak sempat Bu kasih uang ke dia, nggak sempat apa, dia cuma taruh aja ketemu di tempat sampah, pulang. Langsung dikirim ke Cirebon. Dan saya terima semua surat-surat, tidak ada yang hilang, duitnya hilang.
Saya baru ingat, iya saya juga nggak ngomong duitnya hilang. Karena waktu itu yang saya pikirin surat-surat itu lebih sulit untuk saya bicara. Tapi saya mau katakan di situ, firman adalah kebenaran. Nggak usah dipikirin nanti dibalikinnya gimana ya. Saya waktu itu nggak kepikir, cuma nurut aja bernubuat. Wong belum pernah punya pengalaman bernubuat, jadi ya, oh ya bernubuat tuh harus ngomong gitu ya. Jadi saya lakukan itu. Tapi itu membuktikan ajaib. Mengenali ketetapan Tuhan, mengenali firman Tuhan. Ketika datang firman-Nya, disembuhkanlah mereka. Ketertindasan hilang. Yang kedua, kita akan lihat firman itu dipercayai, bukan untuk dipikir-pikirin. Kalau dipikirin, mana mungkin bisa terjadi. Mari kita lihat Keluaran 8 ayat 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Kita mungkin sering dapat begitu. Akan mujizat terjadi. Begitu kita dengar itu. Amin, amin, amin. Setelah itu gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Gitu. Gak habis ketemunya. Malah lama-lama kita gak percaya. Kenapa? Karena kita mikirin caranya. Sedangkan Tuhan kita punya cara yang ajaib. Kita buka Bilangan 11 ayat 18 sampai 23. Saya bacanya cepat ya. Bilangan 11 ayat 18 23. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan. Ini sama Musa ya. Kuduskanlah dirimu untuk besok maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ini Tuhan bicara sama Musa ketika bangsa Israel memberontak bilang aku gak bisa makan itu loh, di Mesir aku bisa makan ini itu. Terus Tuhan bilang sudah tenang aja Musa, aku nanti kasih daging. Bukan 10 hari, bukan 20 hari, tapi 30 hari. Pikiran Musa langsung apa? Ini kambing domba yang ada ini buat dimakan, disembelih. Ini gimana? Gak cukup buat 600.000 orang ini kambing domba yang dibawa keluar dari Mesir ini. Tuhan gimana caranya? Kita sering berpikir seperti itu. Ketika Tuhan kasih firman terus kita mikir dari apa yang kita miliki. Ternyata saya mau kasih tahu, Tuhan itu kalau mau nolong kita nggak ngambil dari kita. Lah kalau ngambil dari kita ya nggak usah, bukan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan mau menolong itu dia bisa dengan cara apapun. Banyak cara untuk Tuhan menolong. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Musa menyaksikan kuasa Tuhan. Tuhan bilang masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Yang namanya kuasa Tuhan itu kuasa yang supranatural. Yang bisa dan jauh di luar dari yang kita pikirkan. Dan Tuhan menyaksikan bagaimana burung puyuh datang. Bagaimana mereka bisa makan daging dengan sepuasnya. Bahkan sampai muak. Saya mau katakan di sini bahwa kita harus percaya dengan setiap firman Tuhan. Firman adalah kebenaran, tapi firman itu perlu dipercaya untuk terbukti kebenarannya. Dan itulah yang kenapa Daud mengatakan belajar ketetapan Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar dasar dari semua yang Tuhan miliki. Itu yang akan menolong kita lepas dari kesesakan. Saya percaya saudara-saudara, ada banyak firman yang disampaikan. Tapi seringkali kok lu mana Tuhan kok gak kejadian. Karena kita kurang percaya. Kita berpikir begini, sementara kita menjerit minta sama Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kita mikirin, kira-kira gimana ya? Saya kurang duit nih, kira-kira pinjam siapa ya? Kita tidak pernah tahu Tuhan itu ngomong apa sama kita. Sebab kalau Tuhan ngomong,
Saya percaya jalan yang Tuhan bukakan itu pasti jalan-jalan yang tidak menjerumuskan kita kepada lubang yang semakin dalam, tapi dia akan mengangkat walaupun itu tidak masuk akal. Saya percaya dan sangat percaya dengan Tuhan yang ajaib itu. Masakan kuasa Tuhan itu akan kurang untuk melakukan, untuk memberikan makan daging bagi 600.000 orang lebih dari bangsa Israel. Masakan untuk ngasih makan mereka, Tuhan bilang begini, udah dia sembelih itu, aku kasih buat sebulan loh, bukan sehari, kambing domba ya. Jadi kan Musanya mikir mana cukup, tapi Tuhan bisa lakukan hal yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah ada di dalam pikiran kita. Nah, kemudian yang ketiga apa yang kita lakukan? Matius 12 ayat 37 mengatakan demikian. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ucapan kita itu penting sekali. Ketika kita dapat firman, mana mungkin gak jadi. Karena menurut ucapanmu mana mungkin, berarti gak jadi. Tapi kita harus yes Tuhan, aku percaya. Deklarasikan. Kenapa kita deklarasi setiap hari? Karena itu yang akan menjadi kebenaran di hadapan Tuhan. Roma 10 ayat 8 sampai 10. Karena menurut tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ketika kita mendapat firman itu perlu sebuah penegasan di mana kita percaya dengan menyatakan pengakuan kita. Ketika saya mendapat firman yang saya sering siarkan di sini, sampai masa tuamu aku tetap Tuhan, sampai putih rambutmu aku menggendong kamu, dan selanjutnya itu saya katakan terus, Tuhan engkau tetap Tuhanku sampai kapanpun, sampai putih rambutku engkau menggendongku dan sebagainya. Dinyatakan terus bahwa itu adalah kebenaran. Perjanjian Tuhan dengan saya, sumpah Tuhan dengan saya, ketetapan Tuhan tentang saya. Jadi saya tahu sampai masa tua, sampai masa putih rambut Tuhan menggendong saya. Ini contoh, dan itu yang harus kita lakukan. Dan jangan mikirin yang macam-macam. Saya pernah sampaikan satu kesaksian, kalau lupa saya ingatkan kembali karena saya diingatkan Tuhan. Satu hari kamar saya itu, karena kamar saya ada di lantai 2, itu ada bagian, jadi kamar saya di lantai 2 itu levelnya tidak sama. Ada di pinggiran yang levelnya turun sedikit. Nah turun, nah kemudian di tempat turun itu bocorlah air. Terus air itu keluar lagi, berkali-kali keluar. Dipel keluar lagi, setiap hari keluar. Saya bingung. Waduh, kalau saya benerin ini saluran yang mana yang saya mesti benerin yang bocor. Walaupun saya punya denah instalasi plumbing, tapi kan nyari yang bocor di mana itu nggak gampang. Satu, kedua repot sekali. Kenapa? Ya kamar saya bakal dibobok-bobok gitu. Saya itu cuma gini, aduh Tuhan, ini tuh dari mana sih? Nah, saya mau katakan kenapa kita belajar firman? Karena lewat kita belajar firman, lagi perlu Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan. Lagi nggak perlu, ya dimasukkan freezer hati kita, disimpan. Saya itu tiap hari, aduh Tuhan, ini gimana ya Tuhan? Kok airnya keluar terus? Dipel keluar lagi, dipel keluar lagi. Otak macam-macam itu dah. Wah nanti itu kan basahin pipa-pipa, bukan tulang-tulang besi, tulangan apa dan sebagainya. Wah pokoknya macam-macam begini. Tiba-tiba Tuhan ingatkan Ibrani 1 ayat 13 sampai 14.
Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah dia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lanjut ayat 14. Bukankah mereka semua malaikat itu tadi? Bukankah malaikat-malaikat semua itu adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Bukankah mereka semua, bukankah malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, untuk melayani saya nih? Siapa saya? Orang yang harus memperoleh keselamatan. Bukankah malaikat itu diutus untuk melayani orang Kristen, orang yang memperoleh keselamatan? Saya langsung berdiri, dan ini levelnya bawah. Saya bilang gini, malaikat Tuhan, saya bilang dulu, Tuhan kirimkan malaikat-malaikatmu. Ya karena saya orang bangunannya, jadi saya ngomong gini, malaikat-malaikat bagian teknisi plumbing. Plumbing itu saluran-saluran. Teknisi plumbing, pasti ada lah, pasti ada. Benerin ini plumbing, saya nggak tahu yang bocor di sebelah mana. Tuhan utus malaikat-malaikat bagian teknisi plumbing untuk benerin supaya nggak ada kebocoran lagi. Saya mau kasih tahu saudara, sejak hari itu saya bicara, sampai hari ini tidak ada air mengenang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Firman diucapkan. Kalau tidak pernah baca firman, nggak pernah tahu ada firman ini. Kalau saya tidak baca firman, saya tidak pernah tahu. Kalau saya tidak mengikuti khotbah, dengerin sana sini, saya tidak pernah tahu. Tapi sesungguhnya Tuhan itu memberikan aset yang luar biasa buat kita. Saya cerita begini sama murid-murid PA. Ada satu murid, oh begitu ya. Dia pulang, rupanya rumahnya itu ada yang bocor di satu titik. Bocor terus katanya. Panggil tukang berpuluh kali. Bocornya ya di tempat itu terus. Pulang ke rumah, dia ngikuti saya. Tuhan kirimkan tukang bagian atap yang pinter. Malaikat bagian atap yang pinter supaya jangan bocor. Dia bersaksi. Dia bersaksi, nggak bocor lagi. Oh enak ya saudara, nanti kalau ada yang bocor-bocor, ada yang apa, tinggal minta kalian. Percaya dulu, hidupi dulu firmannya. Siapa tahu firmannya bicaranya beda lagi. Panggil tukang ya nggak tahu juga. Tapi saya mau katakan, firman itu sebuah kebenaran. Bergaul dengan Tuhan, cari ketetapan Tuhan. Itu akan sangat menolong kita dalam kesesakan apapun juga. Kesesakan ekonomi, kesesakan keluarga, kesesakan sakit penyakit. Tanya sama Tuhan. Jangan tiba-tiba cari pendeta dulu. Pendeta juga terbatas. Tetapi cari Tuhan dulu. Nanti engkau akan dipertemukan. Mungkin langsung dengan Tuhan. Ataupun dengan orang-orang hamba-hamba Tuhan. Yang tepat yang Tuhan mau pakai. Mari kita belajar. Kesimpulannya, bagaimana kita mencari ketetapan Tuhan? Kita harus percaya firman itu kebenaran. Ini cari dulu, cari firman nih. Percaya firman kebenaran. Kita terima itu dan kita deklarasikan, kita ucapkan. Karena dengan hati kita percaya, tapi dengan mulut kita mengaku. Jadi berikan pengakuan atas firman yang sudah kita terima sebagai rema. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang jauh-jauh lebih baik dari apa yang kami pikirkan. Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Sebagaimana pujian kami dikatakan bahwa kasih-Mu lebih tinggi dari langit. Bahwa kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu lebih dalam dari laut. Bahwa anugerah-Mu lebih luas dari lautan. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang sempurna, yang terus mau menyempurnakan pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Lewat ketetapan-ketetapan, lewat firman. Ajari untuk kami percaya
Firman-Mu adalah kebenaran. Dan ajari untuk kami terus mengakui itu Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Mampukan kami Tuhan masuk dalam dimensi ilahi-Mu, dimensi supranatural yang seringkali membawa kami kepada hal-hal yang jauh lebih tinggi, lebih luas, lebih dalam dari apa yang kami mengerti. Terima kasih Tuhan, meteraikan semua di dalam hidup kami. Dan saat ini biarlah kami bersatu hati boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tanah air Indonesia, tanah air yang luar biasa Tuhan. Dengan pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau tetapkan. Bapak Presiden Jokowi bersama seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju. Dengan satu goal untuk menjadikan Indonesia bukan lagi menjadi negara berkembang, tetapi menjadi negara maju. Bapak, terlalu banyak hambatan-hambatan yang dihadapi. Bukan saja di dalam negeri, tapi juga bangsa-bangsa lain yang merasa dirugikan. Merasa kenyamanannya diganggu. Merasa keuntungannya selama ini mengambil banyak harta benda Indonesia mulai diganggu. Bapak, mereka negara-negara itu banyak ingin menghambat apa yang sudah dicanangkan, yang kami percaya itulah yang Tuhan mau atas bangsa ini. Karena itu kami berdoa Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mampukan mereka menangkap dan terus berjalan di dalam setiap tuntunan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau merindukan bangsa ini memang benar-benar menjadi Indonesia maju. Dan bukan hanya sekedar negara berkembang. Bapak, kami percaya bahwa semua itikat-itikat yang tidak baik yang ingin menghambat kemajuan Indonesia, kami percaya Tuhan itu semua akan Engkau bendung menjadi satu kekuatan yang dilumpuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua itikat orang-orang yang bahkan mungkin dari Indonesia sendiri yang tidak mengikhtiarkan yang baik, Tuhan biarlah Engkau yang menghambat, menghentikan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan turun dan memberikan hikmat kepada seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Untuk membawa bangsa ini menjadi negara yang benar-benar dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Kami percaya Tuhan, Engkau juga melawat jiwa-jiwa yang ada. Karena kami tahu ada begitu banyak orang-orang jiwa-jiwa di bangsa kami yang belum mengenal Engkau. Tetapi biarlah Tuhan sendiri dengan lawatan yang luar biasa akan terus melanda akan seluruh bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kami percaya tidak ada satu jengkal tanah pun yang akan diluputkan dari mata pandangan Tuhan. Kemurahan Tuhan besar untuk bangsa ini. Kami mendoakan juga untuk pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan meneduhkan akan Indonesia. Tidak terjadi gejolak-gejolak apapun Tuhan. Biarlah Engkau dengan kuasa-Mu menolong akan setiap aparat-aparat pemerintah, partai-partai politik, untuk mereka boleh berdiri tegak di dalam kebenaran. Apapun yang mereka ikhtiarkan yang kurang baik disingkirkan Tuhan. Muluskan Tuhan pemilihan presiden ini untuk mendapatkan seorang penerus yang akan terus membangun dan mengikhtiarkan yang baik untuk bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami bangga kami menjadi bangsa Indonesia. Karena kami tahu inilah bangsa yang besar, bangsa yang Engkau kasihi. Bangsa di mana Engkau punya rencana yang mulia dan ajaib. Terima kasih Bapak. Bapak, saat ini kami juga berdoa. Kami mau menyerahkan akan hamba-Mu Ibu Nani dalam liburan dan pelayanan dimanapun hamba-Mu ini berada. Engkau tetap menudungi dengan tudung perlindungan bersama dengan seluruh keluarga yang ada. Untuk langkah-langkah dimanapun berada ada tetap di dalam naungan perlindungan Tuhan. Sampai waktunya boleh kembali ke kota Sion dengan tidak kurang apapun juga.
Dan kami percaya kekuatan, kesehatan tetap boleh menjadi milik dari hamba-Mu ini dan seluruh keluarganya. Dimanapun berada boleh menjadi berkat dan terima banyak berkat daripada-Mu juga. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan setiap kami dalam kekuatan tubuh yang sehat, daya tahan tubuh yang kuat. Kami boleh terus melakukan apa yang Engkau kehendaki atas panggilan hidup kami pribadi demi pribadi dengan maksimal. Karena kami percaya kami memiliki kekuatan, kami memiliki tangan yang kuat memegang kami, yaitu tangan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, tuntun kami kemana jalan-jalan untuk kami berjalan dan kami pergi. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh usaha pekerjaan kami. Dan Engkau sendiri Tuhan yang terus menaungi kami dengan kebenaran-Mu yang terus dinyatakan. Ketika kami tidak tahu, buat kami menjadi tahu. Ketika dalam pikiran kami tidak mungkin, buat hati kami percaya dan semua menjadi mungkin. Apa yang kami tidak bisa, bersama dengan Engkau kami menjadi bisa. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau terima urapan-Mu pada pagi hari ini. Urapan yang baru, urapan yang akan memampukan kami dan memberikan kepada kami tudung perlindungan 10 lapis. Dan kami percaya dengan urapan ini mata kami pun Tuhan menjadi mata yang tajam seperti Raja Wali. Kami percaya Tuhan bahwa dengan urapan yang baru telinga kami dipertajam terus untuk mengerti setiap apa yang Kau katakan buat kami. Dan mulut bibir kami adalah mulut bibir yang selalu memberkati. Kami percaya Tuhan, hati ini akan memancarkan kebenaran-Mu Tuhan. Memancarkan hati yang penuh dengan kemurahan, kemurnian yang dari Tuhan sendiri. Dan setiap tegar tengkuk, kekurang percayaan, keraguan kami, kesulitan kami menangkap Engkau ditepiskan semua oleh kuasa urapan. Dan kami menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat ilahi. Dan kami dituntun dengan tangan yang kuat daripada-Mu sendiri. Terima kasih untuk pasang tangan yang boleh kami pakai untuk bekerja. Biarlah lewat tangan-tangan ini Tuhan akan ada berkat-berkat yang boleh turun dan akan ada berkat-berkat yang boleh kami bagikan. Terima kasih Bapa, kaki yang kuat yang menopang perjalanan kami Tuhan, menuntun terus sampai kami terus berjalan di jalan-jalan yang benar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa, mengiringi perjalanan pulang kami keluar dari tempat ini. Kami bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, bergerak bersama dengan Engkau, dan lakukan apapun bersama dengan Engkau. Roh Kudus menaungi kami. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang memberikan berkat-berkat berlimpah, dan Tuhan Yesus dengan kasih setianya menudungi kami, dan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami, menuntun, membukakan, menyingkapkan semua hal-hal yang tersembunyi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sepakat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.